tidak mencari pertolongan selain Allah. Padahal pada saat itu ada peluang untuk nyoba minjem duit gitu ya, untuk riba, tapi nggak dilakuin. Malah lebih ke pasrah, ya udah deh kalau emang nggak diterima, nggak bisa gitu dan anak aku harus keluar, nggak apa-apa, aku mundur. Masya Allah sampai segitunya dan akhirnya ya Allah memberikan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Teman-teman juga bisa beli e-booknya ya, ada di Play Store. Nanti cari aja di Play Store di bagian buku, cari bukunya, judulnya Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap salawat, itu ada bukunya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak M di Garut. BTW teman-teman, aku udah bikin 4 video pakai baju ini ya. Dan ini video kelima. Kalian semoga nggak bosan ya kalau setiap lihat aku tiap hari bajunya itu lagi. Nggak apa-apa ya. Lanjut, aku akan bacain ya. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya M dari Garut. Tolong disamarkan. Langsung aja Kak Mel mau ngasih testimoni keajaiban sholawat nih. Kan anakku yang kedua tahun ini masuk SMP. Di bulan Januari anakku ikut seleksi jalur prestasi. Alhamdulillah lulus. Untuk biaya masuk ke sekolah itu sebesar 6,5 juta. Nah, untuk daftar ulangnya minimal sebesar 4,5 juta. Sisanya boleh dicicil mulai dari tanggal 26 Februari sampai 10 Maret. Sementara saya dan suami belum siap keuangan. Aku amalin sholawat Jibril, namun belum belum kepepet. Walau begitu, alhamdulillah dahsyatnya pertolongan Allah. Pihak panitia memberi keringanan waktu sesuai kesanggupan saya dan saya menyanggupi di waktu awal masuk setelah libur hari raya. Padahal itu sekolah favorit di daerahku dengan ketentuan kalau lebih dari waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri. Masya Allah Mbak Mel, luar biasa, begitu kuasanya Allah. Sehabis hari raya kemarin ternyata anggaran buat daftar ulang banyak terpakai dan tersisa 600.000. Waktu yang tersisa 5 hari lagi Kamel, yang tadinya ngamalin salawat Jibril 1000 kali, setiap harinya aku kencengin jadi 4.444 kali sehabis asar, 1000 kali salawat Nabi sehabis Isya, plus wakiah 7 kali sehabis maghrib dan lain-lain. Alhamdulillah Kamel, di hari ketiga pertolongan Allah datang. Tiba-tiba ibuku ngasih uang ke aku dan ke kakak aku sama rata. Tanpa aku bercerita atau meminta ke ibu atau siapapun, Allah lah yang menggerakkan hati ibuku yang tiba-tiba ingin berbagi ke anak-anaknya. Masya Allah Kak Mel, padahal godaan di saat itu penawaran pinjaman online dari finance. Alhamdulillah aku nggak ambil. Aku yakin hingga aku pasrah seandainya deadline-nya belum ada, nggak apa-apa, siap mundur dari sekolah itu. Maaf Kak Mel kalau ceritanya kepanjangan, sungguh dahsyatnya keajaiban sholawat. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang, jangan lelah menyerah terus aja. Nah, gimana? Jangan lagi berjuang, jangan lelah, jangan menyerah terus aja gitu maksudnya ya. Kencengin salawat terutama ibadah, wajib jangan bolong. Terima kasih Kak Mel, di lain waktu insya Allah masih banyak yang ingin aku ceritain tentang keajaiban yang terjadi dari semenjak aku ngamalin salawat. Masya Allah, itu tadi Mbak M dari Garut ya teman-teman, dahsyat banget the power of salawat. Pertama, dapat keajaibannya anaknya bisa lolos di sekolah favorit. Kemudian yang kedua dapat keringanan waktu, karena di situ kan, perjanjiannya, ketentuannya kalau nggak bisa bayar, kick gitu ya, keluar nggak bisa, tapi ternyata dikasih keringanan waktu. Dan Masya Allah lagi habis lebaran ternyata uangnya kepake, cuman punya 600 sementara harus bayar 6,5 juta tadi ya, dan Masya Allah ngencengin lagi sholawatnya, makanya kalau lagi udah kepepet kencengin lagi ibadahnya, kencengin lagi ikhtiar langitnya teman-teman ya. Jadi mbaknya nih
tidak mencari pertolongan selain Allah. Padahal pada saat itu ada peluang untuk nyoba minjem duit gitu ya, untuk riba, tapi nggak dilakuin. Malah lebih ke pasrah, ya udah deh kalau emang nggak diterima, nggak bisa gitu dan anak aku harus keluar nggak apa-apa, aku mundur. Masya Allah sampai segitunya dan akhirnya ya Allah memberikan pertolongan karena mbaknya juga hanya mengandalkan Allah, nggak cerita ke siapapun, nggak cerita ke orang tua juga dan tiba-tiba orang tua tergerak hatinya, orang tuanya dikasih jalan sama Allah, dikasih rizki lebih untuk bisa berbagi ke anak-anaknya. Bisa jadi sholawat yang dibaca sama Mbak M ya, salawat yang dibaca sama M membuat orang tuanya jadi dapat rezeki dan orang tuanya bukan dilembutkan, orang tuanya digerakkan hatinya untuk bagi-bagi rezeki, masya Allah. Dan rezekinya itu juga bukan ke orang tua aja, kakak-kakaknya dapat, Mbak M juga dapat, masya Allah. The power of salawat sampai segitunya. Udah deh teman-teman, ya jangan pernah lelah bersolawat, jangan menyerah, terus salawat. Kalian lagi nonton nih, kalian lagi karut pikirannya, kalian lagi banyak utang, kalian udah dikejar-kejar, udah dipermalukan, kalian lagi punya masalah sama siapapun, udah kencengin sholawat. Kencengin, lupain hasilnya. Fokus aja ke target. Bikin target deh. Ya kalau nggak bisa munjat, targetin baca salawat Jibril. Misalnya salawat Jibril mau 20.000. Kejar salawat Jibril 20.000 sampai kalian tuh nggak punya waktu buat mikirin yang lain. Buat mikirin jatuh tempo, buat mikirin enggak, udah fokus salawat Jibril dibaca sambil aktivitas. Atau kalian lagi fokusnya sama pengennya munjiat 1.000, kejar deh munjiat 1.000. Insya Allah ada jawaban, ada pertolongan. Allah nggak akan niain usaha-usaha kalian. Cobain ya, insya Allah. Lanjut aku akan bacain testimoni berikutnya. Ini dari Mbak Novita di Mojokerto. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mbak Novita dari Mojokerto. Perkenankan saya ingin ngasih satu testimoni Mbak, sebenarnya banyak sekali ujian-ujian dalam hidup saya, dari masalah ekonomi, rumah tangga, anak, dan lain-lain. Dan semua itu setelah saya telaah, sumber masalahnya adalah riba. Riba jahat banget ya. Sebenarnya banyak saya merupakan pecinta sholawat dari lama, cuma kurang istiqomah, sehingga saya masih aja jatuh ke dalam riba. Saya benar-benar kapok, Mbak. Saya bertekad menyelesaikan riba ini sampai ke akar-akarnya. Doain ya Mbak Mel, amin. Saya sekarang istiqomah sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Dari semua ujian yang saya alami, yang paling berat adalah masalah anak saya Mbak Mel. Gak mau meneruskan kuliahnya padahal udah semester akhir, sehingga terjadi cekcok anak sama suami, dan anak saya gak mau pulang ke rumah, anak saya kuliah di luar kota. Saya hanya bisa menangis Mbak Mel dan selalu istiqomah bersolawat, mohon Allah lembutkan hati suami dan anak saya, dan minta kepada Allah kembalikan anak saya kepada saya. Karena saya merasa anak saya semakin menjauhi saya. Anak saya nggak mau pulang sekitar 3 atau 4 bulanan. Saya sangat rindu, kosan dia pindah, saya nggak dikasih alamatnya, saya sedih. Di setiap sholat saya berdoa dan saya geber sholawat. Masalah utang terasa tidak ada apa-apanya dibanding masalah anak. Alhamdulillah hari raya kemarin, anak saya pulang dan mau meneruskan kuliahnya lagi. Saya sangat bersyukur Mbak Mel, berkat salawat ayah dan anak rukun kembali. Bahkan mereka berangkulan sambil menangis, sambil bermaaf-maafan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu sehat, hidup berkah berlimpah. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum. Ini kenapa ya? Aku baca testimoni dari tadi semuanya bikin aku terharu loh teman-teman. Kalau udah nyebut-nyebut keluarga tuh bikin aku sedih. Tambah lagi nih aku bikinnya di pagi hari ya. Ini jam 8 pagi. Tadi dari jam 7 aku bikin video. Ini suasananya tuh lagi yang sejuk-sejuk, mendung-mendung gitu, ada angin sepoi-sepoi. Aku tuh lagi hatiku tuh kayak tersayat-sayat, tapi juga nggak ngerti kenapa lagi sedih-sedih gitu. Ya Allah, mellow banget, the power of sholawat. Emang benar. Kalau udah urusan anak, keluarga, pasangan ya, itu kalah deh sama urusan uang deh teman-teman ya. Makanya aku selalu bilang masalah utang itu kecil. Kenapa? Uang itu bisa dicari. Ya, jadi kalau udah yang masalahnya berhubungan dengan hati, berhubungan dengan keluarga itu udah berat, susah. Dan masya Allah anak bisa pulang lagi, bisa baikan lagi sama suami. Jadi kalau teman-teman punya masalah apapun ya, udah serahin aja sama Allah, ngomong aja ya Allah. Kayak kasusnya Mbak siapa tuh, aku mah pikun deh,
Saking banyaknya bacain testimoni lupa. Jadi kasusnya Mbak Novita kan bilang sedih gitu ya, kayak ngadu sama Allah. Aduh ya Allah, anakku begini, lindungin anakku ya Allah, pasti gitu ya. Kembalikan anakku ya Allah, agar dia mau pulang, gerakan hatinya, lembutkan hati suamiku ya Allah, agar mau maafkan anakku, agar pada saling mengerti dan akhirnya semua terwujud. Jadi masalah apapun, udah deh sholawat aja. Kalian punya masalah sama yang paling sering nih sama mertua, sama ipar, udah salawat aja, doain aja terus, doain. Kalau udah terus doa, udah terus salawat, masih aja bermasalah, sabar. Itu kan bagian dari ujian hidup kita, sabar. Insya Allah ada masanya kok. Ada masanya nanti teman-teman akan berbaikan dengan siapapun yang lagi punya masalah. Gitu loh. Ya, jadi jangan pernah lelah, terus deketin diri kita sama Allah. Karena apapun itu, kalau kita udah urusannya Allah, kita apa-apa ngadunya ke Allah itu beres masalahnya. Tapi kalau kita apa-apa ngadunya ke medsos itu bukan beres, diketawain orang, ya. Orang tuh cuman kepo, belum tentu dia mau nolongin dan belum tentu juga dia bisa nolongin. Jadi apa-apa ngadunya ke Allah, ceritanya sama Allah, nggak usah ngadu ke medsos. Kencengin aja ibadah. Apalagi kalau hati lagi tersayat-sayat, lagi sedih, itu doa tuh ijabahnya tuh cepet banget. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, itu air mata sambil netes, sambil baca salawat munjiat, sambil dalam hati tolongin ya Allah, bantuin ya Allah, itu langsung secepat itu loh teman-teman, ya. Jadi aku ini tipe orang yang apa ya, gampang kesel gitu ya. Aku nih tipe orang gampang kesel, tapi gampang maafin. Sejahat apapun orang sama aku, udah jahat banget sama aku gitu ya. Bahkan mungkin orang itu berusaha, ibaratnya orang itu berusaha untuk membunuh aku, memfitnah aku atau menghancurkan kehidupan aku, tetap aku tuh orangnya gampang maafin. Cuman emang gampang kesel. Jeleknya tuh gampang kesel gitu ya. Nah, tapi Masya Allah ya, sejak istiqomah sholawatan itu ya beda gitu loh. Jadi bisa menelaah, bisa mikir gitu loh. Jadi kalau lagi kesel, nggak langsung yang marah-marah, ngamuk-ngamuk, enggak. Udah kesel, mikir, baca sholawat, terus mikir, oh iya. Langsung mikir sendiri, oh mungkin aku begini, mungkin gini, 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 gini. Dah, selesai. Dah sudah, udah jadi bisa ngerti, bisa maafin, bisa nyelesain masalah. Tuh begitu, itu tuh sejak sholawatan tuh begitu. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga teman-teman yang ngasih testimoni hari ini Allah ijabah doa-doanya dengan segera, bahagia selalu kehidupannya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga sama, doa-doanya segera dijabah sama Allah, utang-utangnya segera lunas. Segalanya dikabulkan sama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.